Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra. NPM saya 234111145. Saya dari kelas manajemen 23B. Kali ini saya akan membahas materi tentang strategi penelitian pasar. Langsung saja. Definisi. Pertama, definisi. Strategi penelitian pasar adalah proses yang menyeluruh dan terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintrospeksi data yang bertujuan untuk memahami serta perilaku konsumen secara mendalam. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau tujuan untuk penelitian yang jelas dan spesifik. Misalnya, perusahaan mungkin ingin mengevaluasi persepsi konsumen terhadap produk baru, memahami preferensi konsumen, atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Identifikasi masalah ini sangat penting karena akan menentukan arah dan fokus penelitian. 2. Metode penelitian. Langkah berikutnya adalah pengembangan rencana penelitian yang melibatkan pemilihan metode penelitian yang tepat. Metode yang dapat digunakan termasuk survei, wawancara mendalam, kelompok fokus, observasi, dan analisis yang sekunder, analisis data sekunder. Pemilihan metode ini harus didasarkan pada jenis data yang dibutuhkan dan tujuan penelitian. Misalnya, survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sejumlah besar responden, sementara wawancara mendalam dan kelompok fokus lebih cocok untuk mendapatkan wawasan kualitatif yang mendalam. 3. Pengumpulan data. Setelah penelitian ditentukan, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui sumber primer seperti langsung dari konsumen atau pasar, atau melalui sumber sekunder seperti laporan industri, data penjualan, dan riset sebelumnya. Pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang diperlukan akurat dan representatif. 4. Analisis. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis ini bisa melibatkan berbagai teknik statistik untuk data kuantitatif atau teknik analisis konten untuk data kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan penting yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pasar dan perilaku konsumen. Misalnya, analisis data dapat menunjukkan preferensi konsumen terhadap fitur produk tertentu atau mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. 5. Hasil analisis. Hasil dari analisis data ini kemudian digunakan untuk membuat rekomendasi strategis. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek pemasaran seperti perkembangan produk baru, penentuan harga yang optimal, strategi promosi yang efektif, dan penargetan segmen pasar yang tetap. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih produk dengan fitur tertentu, perusahaan dapat fokus mengembangkan dan mempromosikan fitur tersebut. Next, yang keenam berarti ya. Selain itu, penelitian pemasaran juga membantu perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan dinamika pasar. Dan dengan memahami tren perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan cepat untuk memanfaatkan peluang baru atau mengatasi tantangan yang muncul. Hal ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan cepat berubah.
terakhir, itu kesimpulan. Secara keseluruhan, strategi penelitian pasar yang efektif memungkinkan perubahan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan daya saing pasar dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Perusahaan dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk mendapat pengambilan keputusan strategi dan operasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan dan profitabilitas perusahaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.